Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 semester 1. Satu semester ini ada dua bab yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama tentang persamaan trigonometri, kedua yaitu tentang rumus-rumus trigonometri. Baik, kita langsung saja memasuki materi pertama, yaitu tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini pertama yang harus kita bahas yaitu kita harus memahami dulu tentang identitas trigonometri. Secara umum ada tiga identitas trigonometri ini. Yang pertama yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian yang kedua 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga kotangen kuadrat alfa plus 1 sama dengan cosecant kuadrat alfa. Mungkin di kelas 10 kalian hanya dasarnya aja disampaikan identitas trigonometri itu apa, namun pada kelas 11 ini kita mengupas dari mana terbentuknya identitas trigonometri itu. Baik, kita langsung yang pertama. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Di materi ini kita harus mengingat kembali materi-materi perbandingan sisi di kelas 10. Misalkan di sini saya kasih garis, kemudian ini sisi miring, kemudian ini sisi samping sudut, kemudian ini sisi depan sudutnya. Namun di sini saya tidak semua memaparkan perbandingan sisi trigonometrinya karena pada kelas 10 kemarin kalian sudah mempelajari ini. Jadi kita hanya membahas yang dibutuhkan saja pada identitas yang pertama ini. Pertama, perbandingan sin itu adalah depan per miring atau biasanya disingkat dengan sin demi, ya. Disingkat dengan sin demi. Nah, ya. Sin demi, sin demi, depan miring. Nah, depan dari sudut A nya Y, sehingga ini jadi Y, kemudian miring sisi R, sehingga sin alfa sama dengan Y per R. Kita tentukan nilai Y nya ini tinggal di cross, terjadilah Y sama dengan R dikali sin alfa. Kemudian cos alfa. Cos alfa perbandingan sisinya adalah samping miring atau disingkat dengan cosame, samping per miring. Samping pada sudutnya itu berarti sisi X, ya. Kemudian miring masih sama sisi R, sehingga cos alfa sama dengan X per R. Nilai X yang kita dapati sama dengan hal yang di atas tadi. Ini kita cross sehingga X yang kita dapat R dikali cos alfa. Dari sini kita tahu teorema Pythagoras yang dipelajari di SMP, ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Itu merupakan teorema Pythagoras. Mungkin kalian sudah tahu semua tentang teorema Pythagoras. Barangkali ada yang lupa, tapi tak apa-apa, kita pelan-pelan memahaminya. Baik, kita langsung. Di atas tadi kita sudah mendapatkan Y itu R sin alfa, X itu R cos alfa, sehingga di sini tinggal kita menggantikan saja X kuadratnya tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X nya kita ganti dengan R cos alfa,
Y nya kita ganti dengan R sin alfa. X nya kita ada ganti di sini, X nya kita ganti R cos alfa, kemudian Y nya kita ganti R sin alfa ya, karena dia kuadrat maka harus dikurungkan karena dia lebih dari satu suku. Kemudian sesuai dengan konsep eksponen ya, sesuai dengan konsep eksponen, kalau A kali B dipangkatkan maka A nya juga pangkat, B nya juga pangkat, sehingga di sini R pangkat 2 cos pangkat 2 sehingga cos pangkat 2 alfa. Ya, ini sama R pangkat 2 kemudian sin pangkat 2 alfa sama dengan R kuadrat. Nah, di sini semua ruasnya kita bagi dengan R kuadrat ya, sehingga dibagi dengan R kuadrat sehingga dapatlah cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Maka terbentuklah identitas yang pertama ini. Baik, pelan-pelan bagi yang kurang paham silakan diulang lagi penjelasannya atau nanti ditanya di kolom komentar. Nah, identitas yang kedua yaitu 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Mari kita bahas dari mana dibentuk identitas yang kedua ini. Kita ketahui bahwasanya nilai tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa atau sin per cos ya. Di sini dibahas pada kelas 10. Kenapa tan alfa sama dengan sin alfa? Untuk lebih paham lagi saya jelaskan ulang karena mungkin kalian ada yang lupa kenapa tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, tan alfa, tan itu perbandingan sisi depan per samping atau disingkat dengan tan desa, depan per samping ya. Kemudian sin tadi sudah kita bahas di identitas pertama, sin itu sin demi depan miring ya. Kemudian cos sami samping miring ya. Yang ini kita turunkan saja dulu bahwasanya dia depan per samping, kemudian yang ini tinggal kita coret mi-nya sehingga sisa depan samping. Nah, sehingga terbukti bahwasanya tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa, seperti itu. Kemudian berlaku juga untuk kotan alfa ini. Kotan ini merupakan kebalikan dari tangen ya. Kotan ada buku yang menggunakan singkatan dengan kot ya. Ada buku yang menggunakan singkatan kotan. Itu sama aja ya, yang penting kita memahami. Karena kotan itu kebalikan dari tan, berarti kotan alfa itu cos alfa per sin alfa. Oke, itu dulu kalian harus pahami bahwasanya tan sin per cos dan kotangan cos per sin. Setelah itu, dari identitas yang pertama, cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1 yang kita buktikan pertama tadi, kedua ruas sama-sama kita bagi cos kuadrat alfa. Jadi yang ini cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa itu dapatnya 1. Kemudian sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa dibiarkan aja per kayak gini. Kemudian 1 juga dibagi dengan cos kuadrat alfa. Ini sudah kita pelajari tadi bahwasanya kalau sin per cos itu berarti dia tan, sehingga
satunya tetap kita turunkan, kemudian sin per cosnya berubah menjadi tan. Karena dia kuadrat berarti dia kuadrat juga. Berarti 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Ini seper itu artinya kebalikan. Kebalikan dari cos itu berarti secant ya. Kebalikan ini kalian menggunakan konsep peta yang ini aja. Pada trigonometri itu kita mengenal ada 6 istilahnya. Ini merupakan peta konsep supaya kalian mengingat bahwasanya kebalikan itu kalau sin itu kebalikan dari kosekan, kemudian cos kebalikan dari sekan, kemudian berlaku sebaliknya, kemudian tan kebalikan dari kotangen. Kebalikan itu sama juga dengan seper ya, sehingga seper cos kuadrat alfa itu artinya kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos itu berarti sekan, kebalikan dari sekan berarti cos, sehingga terbentuklah identitas yang kedua, yaitu 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kita lanjut identitas yang ketiga, hampir sama identitas yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi semua ruas pada identitas pertama dibagi dengan cos kuadrat, pada yang ketiga ini, identitas ketiga ini kita bagi dengan sin kuadrat lagi ya. Nah, semua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa, biarkan dulu dia per seperti ini. Kemudian sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa berarti 1 karena dia sama. Kemudian 1 dibagi dengan sin kuadrat alfa. Nah, cos per sin, berarti cos per sin itu kita dapatkan tadi yaitu kotangen alfa. Karena dia kuadrat, dia menjadi kotangen kuadrat alfa. Plus 1 diturunkan sepersin, kebalikan dari sin yang kita bahas sebelumnya tadi. Kebalikan sin itu sin paling bawah ya, pasangannya berarti kosekan alfa, sehingga terbuktilah identitas dari ketiga ini dari mana muasalnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.